Islam ini di otaknya seks, makanya perkosa orang, seks saja otak. Iya, kasihan, nggak nyadar. Kira-kira bagaimana? Kalian ada nggak larangan untuk mentongke bapak mama kau? Ada nggak? Ibu sendiri buat apa kecuali Anda yang bapakmu Sekarang perkosa itu kau, yang itu terjadi mungkin. di Manado, seorang anak mengawini ibunya, dosa apa enggak itu? Berdosa, itu berdosa, itu oknum. Di mana dikatakan berdosa oleh Yesus? Oh. Loh, itu Loh. kan Di itu mana Layar, Yesus teman-teman, mengatakan layar. yang mengawini Bertentangan dengan budaya ibunya itu kita. adalah dosa? Di mana Yesus mengatakan? Yesus tidak mengatakan itu. Buat tidak gini. Kalau tidak dikatakan, boleh dong, Ajis nanti malam kau tongke emak kau. Iya, kecuali bapakmu perkosa kau mungkin. Itu ajaranmu. Iya. Hanya di dalam Bible kau yang dua Itu anak bapakmu, memperkaos mungkin bapaknya. ada jilat pepemu Di dalam mungkin. Al-Quran Iya. tidak ada seperti itu. Memang kira-kira Iya, iya. ada nggak larangan tidak boleh mengawini ibu kandung? Namanya jadi apa kalau kawin ibu kandung? Saya tanya. Ini kapan dia tuh enak diajak bicara Kak? Iya betul. Saya cuma nanya, ada nggak larangannya? Hukum itu ada nggak? Seperti surat An-Nisa ayat 23, bagi kami diharamkan mengawini ibu kandung sendiri, saudara-saudara perempuan dari ayah kita. Itu banyak, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelogat Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Bunda Nora Aryo Tonang, Mbak Natali Iriani, Bang Zuma, dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ustadz yang di Bandung itu gimana tuh? Gimana apanya? Kira-kira sudah dihukum metong Yang nggak tuh santri korupsi itu. Yang korupsi itu udah dihukum metong nggak? Ya aduh, kok muna kau mau Nora? Yang di Bandung korupsi itu sudah gimana apa, Ustadz Kak? itu? Karena orang Yang Islam korupsi ini itu sudah apa Kak? orang Islam ini di otaknya seks, makanya perkosa orang, seks saja otak. Iya, kasihan, nggak nyadar. Kira-kira bagaimana? Kalian ada nggak larangan untuk mentongke bapak mama kau? Ada nggak? Ibu sendiri buat apa kecuali Anda yang bapakmu Sekarang perkosa itu kau, yang itu terjadi mungkin. di Manado, seorang anak mengawini ibunya, dosa apa enggak itu?
Berdosa, itu berdosa, itu oknum. Di mana dikatakan berdosa oleh Yesus? Oh. Loh, itu Loh. kan Di itu mana Belayar, Yesus teman-teman, mengatakan belayar. yang mengawini Bertentangan dengan budaya itu kita. adalah dosa. Di mana Yesus mengatakan? Yesus tidak mengatakan itu. Buat tidak boleh. Gini. Kalau tidak dikatakan, boleh dong, Ajis nanti malam kau tongke emak kau. Iya, kecuali bapamu perkosa kau mungkin. Nah, itu ajaranmu. Iya. Hanya di dalam Bible kau yang dua Itu anak bapakmu. memperkaus Mungkin bapaknya. ada jilat pepemu Di dalam mungkin. Al-Quran Ya. tidak ada seperti itu. Ya, mungkin jilat pepe. Jadi ada nggak Yesus melarang kamu mentongke emak kau? Ada tidak Nora, di mau agama buktikan melarang sama Di kamu mana datanya? pegang pepemu. Ada Nora, Di mana Nora datanya? Andi, sudah kau tongke anak kau perempuan? kecuali bapak Nora. enggak mau Sudah kau buktikan tongke namamu. belum? Enggak mau buktikan namamu, Sudah berpikir kau namamu tongke nanti. belum emak kau? Tidak, Ada Nora larangannya. Nora Ada ini. nggak larangannya? Nggak ada. Nora ini mau dinentot Sekarang bapaknya. boleh nggak bini kau itu telinjing? Nora Ada ini mau larangannya. dinentot bapak. Iya, Ada otaknya selalu larangannya. otak Nora ini. Ada larangannya enggak? Ada larangan enggak kalau bini kau itu tidak boleh telinjing? Ada enggak larangannya? Enggak ada kan? Agama Nah, bapamu boleh mengentut kau. kalau tidak ada larangannya berarti kalian sama dengan seperti Kau yang babi. Anda yang babi karena kau itu Seperti- dinentot bapamu. Seperti- Kau dinentot bapamu. Dinentot bapamu kau. seperti apa? Kau Ini dingentot bapakmu. binatang ini boleh Kau dingentot mentongke bapakmu. emaknya. Boleh Kau mentongke dingentot bapaknya. bapakmu. Bahkan Kau dia dingentot tidak perlu Nora, maju. kalau gitu ngomongnya Nora. Kau Dia dinentot seperti- bapamu. Apa Ngentot bedanya bapamu. kau dengan ini? Kau ngentot bapamu. Kau ngentot. bapamu. Najis, ini makanan siapa Najis? Makanan Ngentot siapa ini? bapamu. Ngentot bapamu. Makanan paling enak itu Nora. Nah, kau harusnya malu, ya? Kau Iya. harusnya malu. Kenapa Kau malu harus kalau makan sama berdua binatang bepom? tadi, kenapa? Ngentot kau. Nih, saya tunjukkan. Saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Ini saja bisa berbaju. Kau tahu menghina saja kau anjing. Bisa. Ini aja bisa berbaju. Lo paling benar lah sama Nora. Pakai jas lagi dia. Najis. Dia tuh mau dinentot. Dia ini mau dia tidak agama mau dinentot. Ini saja aturan hidupnya nggak ada. Dia mau tongke emaknya, bapaknya, anaknya, silakan. Agamamu paling Dia bejat mau Nora. syuting Kamu pun tahu. silakan. Ayo, Nora ini cukup. ayo, ayo. Nora ini cukup. Ada nggak larangan di dalam Bible kalian Ada tidak nggak? boleh mentongke emak kalian? Ada nggak? Ya, Di dalam ajaran- Al-Quran surat An-Nisa ayat 23 Boleh dijelaskan diharamkan bagi kamu untuk Boleh menikahi nyentuh kau. mengawini ibumu kandung, saudara-saudara ayahmu. Boleh ngentot kau. Ada. Itu ada. Nah, sekarang di dalam Bible ada nggak? Hah? Boleh ngentot kau. Nah, ada nggak? Saturannya kau mabuk datang kau Ada. ke kamar binikmu, ternyata tidak ada binikmu. Menuntut kau. Tiba-tiba kau lihat ada paha mulus. Wow, mulus, iya kan? Menuntut kau. Kau masuk ke dalam, baru dibilang binikmu. Ngentot kau. Bang, kurang ajar kau bang. Ngentot. Kurang ajar kau bang. Kalau gitu aku mengamsal bang. Thank you bang Nyentuh. bagus. Aku akan mengamsal bang. Aku akan berdiri di depan pintu. Marilah Nyentuh kita kau. memuaskan birahi hingga pagi hari. Karena suami itu sudah berselingkuh dengan emaknya. Terdatang orang. Apa nggak dosa? Enggak. Soalnya di dalam kitab kami nggak ada larangannya. Bebas. Pepe lu. Bebas, lepas, bebas. Datang bini kau karena pusing melihat kau, ya sudah bertongkar sama emak kau karena nggak ada larangan dalam Bible kau. Datang bini kau berdiri di pintu, lewat tukang bakso, ting 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 ting. Kak, mau beli bakso? Bang, ya kak, marilah kita bang memuaskan birahi bang hingga pagi hari karena lakiku udah bertongkek dengan emaknya bang. Gimana Najis? Najis? Gimana? Aman jantungmu? Aman
aman dong Nora. Karena di dalam Bible kami memang tidak ada larangan. Free. Kalau memang Silakan Najis dikuasai kau mau ngomong. oleh setan, Najis, setan kan udah aku buah bilang, kau naik dari Memang awal, udah aku dikuasai. bilang muncung kau tuh penuh kenajisan. Kau itu setan, mukamu aja kayak setan. Jangan marah-marah Ajis. Kalau mau diskusi Jis. Kontrol kau, diam kau, kontrol kau, diam kau. Kok mulutnya Kristen banget sih? Gak apa-apa, bang, gak apa-apa. Anjing kau. Baru dibilangnya begini, istrimu kan? Istrimu bilang begini, Bang Bakso, iya Bu, aku pengen seperti yang di dalam Yeskel 23. Emang apa dikatakan di situ Bu? Itu kitab siapa? Karena Bang Baksonya kan tukang apa nih, agama itu ada di sana dikatakan, di sana susunya dijamah-jamah. Mana dia? Astagfirullahaladzim. Udah aku bilang jangan suruh saya yang naik, saya lagi error ini. Aduh. Loh, kemana dia kabur? Kabur kah? Kabur. Udah aku Nggak bilang kuat. jantungmu aman Najis kalau sama saya. Kau udah berapa kali kayak begitu? Kau mulutmu tuh kotor. Gak ada Kristen berani naik. Gak ada. Yang mewakilkan Najis tadi mana? Aduh, ya. Saya di sini tidak menghujat ya. Karena apa? Memang di dalam Bible tidak ada larangan seperti yang di dalam surat An-Nisa ayat 23. Saudara sepersusuan saja tidak boleh kita nikahi. Anak tiri kita yang sudah bercampur dengan istrinya, ya, itu tidak bisa dinikahi. Ada batasannya semua. Nah, kalau dia mabuk, dia datang buka kamar, nggak ada bininya ya kan, padahal bininya lagi di kamar mandi tuh, lagi mandi biar wangi ya kan, biar dicium lah sama Bang Aziz, aku inilah ku wangikan lah dulu ketek-ketekku ini kan. Nah, dia wangikan semua, tapi karena sudah tidak tahan lagi karena pengaruh alkohol, dibukanya pintu satu lagi, ternyata emaknya yang tidur. Datang maknya, nah kurang ajar kau. Tapi mak, di dalam kitab kita nggak ada larangan mak, nggak apa-apa itu mak. Udah mantap itu, naikkan lagi yang lain. Dia Aku kabur istirahat langsung. lagi ya. Dia kabur langsung gas itu. Gas. Boleh kok, gampang kok katanya. Gas. Aduh, nanti jangan main-main dengan saya ya. Kalau muncul kau kayak borjong ya kayak gitulah. Aduh. Assalamualaikum Bunda, salam kenal Bunda. Oh, mau lawan itu tadi, mau lawan Bang Asis itu tadi, kok sembarangan dia. Ngapain dilawan? Orang kayak gitu sudah beres itu. Selesai. Iya, Kak. Kita tinggal bukakan data-data di dalam Bible. Ya kan? Selesai. Ada nggak aturannya? Kalau nggak ada ya sudah. Bebas. Lepas. Kayak lagunya si Iwake kan? Mulai Aduh ya. Ayo. Ada yang jantungnya berani untuk mendardir-dorder di sini? Silakan. Ayo teman-teman Kristen silakan naik. Yang Muslim ditahan dulu ya, yang Muslim ya. Kalian lawan ya. Ini duo mualaf cantik dan cerdas yang paham tentang Bible ya. Ayo lawan sama kalian, tapi jangan ada hujatan, jangan ngehujat ya. Biar enak diskusinya. Masa sama perempuan ngehujat kalian belum apa-apa? Tongke itu apa sih tongke itu? Saya nggak ngerti nih. Ditunggingkan, ditutsbolkan. Oh, walah. Udah jangan bahas itu. Udah. Jadi traveling. Ayo teman-teman Oten, naik sini. Tongke ya. Tongke. Astagfirullah. Ya, dia kan tadi sudah langsung membawa apa? Membawa ustadz. Sementara di dalam Al-Quran sudah dikatakan apa? Janganlah engkau mendekati zina. Ingat, jangan engkau mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi berbuat zina. Sudah ada larangan. Jadi yang dilakukan, kalau yang dikatakan yang di pesantren itu adalah oknum. Nah, kalau dia
melakukan perjinihin, ya, dia gauli ibu. Lotus, keadilan sosial bagi para debater, Bang Lotus. Nah, Bunda iya Rahma kan, noise, Bunda Rahma. Bunda Rahma noise. Lagi live di YouTube Bunda Rahma. Teman-teman Kristen dulu yang naik ya, teman-teman Muslim. Jadi ditahan dulu yang minta naik yang Muslim, ya. Belum ada acara curhat. Nanti insya Allah kalau ada acara curhat dinaikin semuanya. Nah, kita debat dulu ya, teman-teman ya. Buat di semua YouTube, Masya Allah, syukron, jazakallah khairan kasiron sudah melivekan di Komal ini ya. Ada YouTube Natalia Iriani, terus Salam Satu Ilah atau apa satunya tuh. Terus ada Panglima Apologet Islam, Masya Allah. Silakan Bunda Natali kalau mau promosi. Ya, makasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi nonton, aduh suaraku hilang. Yang lagi nonton di channel YouTube manapun ya, makasih banyak. Mampir-mampir dong ke channel YouTube Natalia Riani dan juga Salam Satu Ilah. Sekarang lagi live. Mampirlah 10 menit, 15 menit, nanti balik lagi ke channel-channel kesayangan Anda. Gitu ya. Itu channel YouTubeku itu. Kalau buat Iya. mau lihat yang reaction, aku reaction juga beberapa video, masih baru-baru bikin sih, jadi masih dikit. Di channel Hijrah Khadijah itu ada. Yang terbaru Elia Miring itu. Simpan sini Tuh, Bapak. syukron, jazakallah khairan kasiron Bang Lotus. Semoga sehat selalu. Ya, saya juga itu ya. Sekalian promo ya, akun YouTube. Boleh kan, Akang? Boleh, bebas di rumah kamu. Namanya ini Mau apa tungki nih? juga nggak apa-apa, bebas pokoknya lah, tungki. Nora Aritonang channel. Noranya di mana? Di live-kannya di mana? Lucu aja. Nora Aritonang channel. Ya, tolong kan inilah. Di subscribe. Ah, ya di subscribe ya. Jangan lupa didukung, ditonton ya. Terima kasih. Bilang ke adminnya Bunda Nora, kalau Bunda Nora live di mana, kejar Bunda Nora. Tadi dia bilang masuk ke room Fandi, cuman memang saya lagi lagi males sekali tadi. Saya mau rehat gitu loh. Bang Lotus, syukron, sehat selalu ya. Semoga rezeki Bang Lotus makin bertambah. Peri, syukron Peri. Si Peri kemana aja nih si Peri? Ayo teman-teman Aliteng. Waduh, masa kalian nggak sanggup menghadapi dua mu'alaf ini? Padahal lawan mu'alaf loh. Malah gitu bahasanya. Ih, ampun. Kalian ini emang bener-bener. Sukron Bang Lotus. Abang Lotus. Sukron. The best Bang Lotus pokoknya. Tadi ada kayak emas ya, berterbangan gitu ya. Iya. Koin emas. Bang Lotus, jangan lupa di Break, subrek break. di subrek. Bang Lotus, keadilan sosial bagi para debater. Bang Lotus jangan lupa di Break. nggak Break. bisa nyebutnya dari kemarin kok Bunda. Subscribe. Nora Aritonang Makasih. channel ya Bang Lotus Syukran ya. Bang Lotus. Jazakallah khairan qatsiron. Subscribe. Break. Break. Subrek. Subrek. Di subrek. Jangan lupa di subrek.
Oke, semuanya jangan lupa lah disubrek. Pergilah ke sana, disubrek dulu. Cikling. Nah, nonton baru apa ya. Syukron Bang Rotus, Masya Allah. Kepiko boy. Ayo teman-teman Ali Tank, naik lagi sini. Jangan kayak tadi datang-datang naik-naik langsung ngehujat, kan gak baik ya. Kita edukasi aja. Jangan sampai begitu naik langsung, "Woi Nora, dasar kau." Apa tadi nggak Kesudil. ngomongnya. Kau nyen-nyen. Katanya kan, kau nyen-nyen. Rupanya dia sendiri yang turun. Ayo naik lagi sini, naik lagi sini. Bunda, iya, subbreaker, iya. Ya di follow ya. Apa namanya? Di follow ya, di follow. Di follow. Di YouTube ya, di follow. Ini Oten di bawah banyak banget kok nggak berani naik sih. Di Jambak nggak mau. Kenapa kalian ini? Takut waktu dibilang ditongkekkan sama emaknya. Oh, seperti itu. Subbreaker. Itu tulisannya bagaimana sih? Subscribe. Itu. Oh, Subscribe. 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 Ya, subscribe. Subscribe. Subrek lah udah, subrek biar cepat. Ya. Di subscribe. Tuh benar tuh Perry J tuh di bawah udah benar itu tulisannya. Subscribe. Ya, subscribe. Ini makanya dulu tuh kalau sekolah itu harus sampai ke kelas, Saya jangan waktu sampai zaman saya pagar sekolah balik belum ada lagi. yang namanya komputer. Kalau Rijo naik sini, lawan lu dua mualaf nih. Sanggup nggak lu? Gemetaran dia kalau lawan cewek tapi. Subscribe. Subbreaker. Subscribe. Baru 5 video ya, Bun. Iya. Subscribe ya, subscribe. Jangan lupa di subscribe. Ayo teman-teman Kristen yang mau diskusi, yang mau belajar tentang kekristenan, silahkan naik ya. Teman-teman Muslim ditahan dulu ya, tahan dulu biar ada diskusi. Ini yang di atas kok cewek semua, gue dikeroyok sama emak-emak kurang belanja ini, wah. Tadi ada dua yang naik numpang kesurupan. Yang Muslim tahan dulu ya, yang Muslim tahan dulu, jangan dulu naik, tahan dulu ya, tahan dulu. Nanti biar ada diskusi dulu. Kalau semuanya naik, aduh, nanti nggak ada diskusi dong. Kalau misalkan kepencet nih, kepijit, dibatalin aja, dibatalin ya. Kalau misalkan kepijit. Assalamualaikum, suaraku ada nggak sih? Ada sekarang, tadi nggak ada. Dari tadi aku ngomong pantesan. Aku cek di YouTubeku kok nggak masuk suaraku. Malah Pendeta suaraku Ruben. hilang. Naik Pak Pendeta sini, Pak Pendeta. Pak Pendeta Ruben naik sini. Kita diskusi Pak Pendeta. Nggak ada suara dari tadi. Pak Pendeta naik. Hati-hati nanti pertanyaan saya ya. Pak Pendeta, kita ngobrol santai aja Pak Pendeta. Ayo didukung Pak Pendeta Ruben, teman-teman, didukung ya Pak Pendeta Ruben. Dia suka live juga, buka komal juga. Kita sebagai Muslim jangan pilih-pilih. Pak Pendeta Ruben ini baik loh, baik banget. Dia nggak pernah marah, dia murah senyum, si manise dia, manise. Pendeta Yunus ya, Yunus Ruben. Nggak, si najis itu memang dari kemarin-kemarin itu ngomongnya sudah kotor. Makanya tadi saya begitukan. Kalau tidak malas saya juga. Datang si Andi Sirait kan, kepanasan. Tapi memang nggak diturunkan kan, Akang? Enggak, dua-duanya pergi sendiri. Pak Ruben kayaknya sinyalnya itu udah saya jambak. Pak Ruben minta naik, nggak bisa. Keluar dulu dari TikTok Pak Pendeta, terus masuk lagi ke sini. Kayaknya sinyalnya Pak Pendeta itu. Kang, aku kok nggak bisa ngelihat tamu yang naik ya? Cuma kelihatan gambar gitu ada merah tapi diklik nggak bisa ya? Masa aku harus turun naik lagi gitu? Harusnya bisa sih. Iya tadi awalnya bisa, terus sekarang nggak bisa. Oh, berarti sinyal. Turun dulu aja, keluar dulu dari TikTok, masuk lagi.
Iya deh. Sinyal itu. Putus-putus suaranya juga tuh. Ayo Pak Pendeta, sini Pak Pendeta. Oh keren Pak Pendeta mah, pokoknya the best lah. Pak Ruben masih manise, murah senyum. Ayo di gaspol tab-tab layarnya, di posting ulang dan di share-share ya kawan-kawan ya. Ini kok gangguan. Nah sekarang bisa Pak Pendeta. Nah bisa sekarang tuh kan. Shalom, selamat malam Pak Pendeta. Shalom, selamat malam. Gimana kabari? Selamat malam Bu Nora, selamat malam Bunda, selamat malam Natalia. Wah, Pak Yohanes. Ini dua-duanya mualaf Pak Ruben. Oh iya iya iya. Pak Ruben mau mualaf juga kah? Kalau mau mualaf ya bagaimana ya? Apakah ada keselamatan? Boleh adek. Nah ini harus dikupas. Apakah ada keselamatan di Islam? Saya gedein dulu. Weh, Masya Allah, gantengnya. Udah baru mandi rupanya ya. Murah senyum pokoknya apa manisnya ini, Masya Allah. Tuh kan kasih lope-lope. Pak Pen, aku boleh nanya nggak sih Pak Pen? Tapi jujur ya, Iya iya. biar saya jangan dikatakan penghujat. Memang kira-kira Iya. ada nggak larangan tidak boleh mengawini ibu kandung? Emangnya jadi apa kalau kawin ibu kandung? Saya tanya. Ini Kak Pendeta enak diajak bicara Kak. Iya betul. Saya cuma nanya, ada nggak larangannya? Hukum itu ada nggak? Seperti surat An-Nisa ayat 23, bagi kami diharamkan mengawini ibu kandung sendiri, saudara-saudara perempuan dari ayah kita. Itu banyak, ada. Nah, kalau di Bible ada nggak? Kejujuran Pak Pendeta dulu. Waduh. Waduh. Kalau aku tidak Ada nggak larangan? Nah, memang tidak ada itu. Nah, ketika dikerjakan, apakah itu berarti berdosa? Kalau aduh. Yang berat bunda ya, bunda berat loh. Itu sudah incest itu ya. Kalau itu aja dosa ya. Incest itu tidak, itu kawin sesama saudara. Ini ke ibu. Oh. Waduh, saya baru dengar itu ya. Saya pengen tahu, apakah memang gini Pak Pendeta, kenapa saya ngambil ini? Kita lihat ya di dalam kitab Bible orang Kristen ini, itu ada kata-kata yang memang saya katakan vulgar, benar ya, vulgar, betul kan? Iya iya. Nah, Tuhan berfirman di dalam Yeskiel ada di situ dikatakan Tuhan berfirman, di dalam Hosea pun disuruh mengawini seorang wanita pesundil. Nah, tapi kenapa tidak ada aturan larangan tentang perkawinan, tentang bagaimana kita berjima kepada pasangan kita? Kalau di dalam Al-Quran ada, datangilah istrimu seperti ladang, gaulilah dia dari mana saja, asalkan jangan dari yang lubang satu itu. Terus ketika wanita itu dalam keadaan haid, janganlah kamu untuk menggaulinya. Ada. Nah, ada nggak aturan larangan seperti itu di dalam Bible? Ini begini loh Bang. Ini begini Pak Pendeta. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena hidup manusia itu harus diatur. Yang melakukan seperti itu hanyalah binatang. Betul tidak? Iya. Nah, ada nggak
hukum-hukum larangan seperti itu di dalam Bible? Ya, kalau Adik. kita ingin tahu ya kita baca di tentang perkawinan ya. Ya, di mana? Itu di 1 Korintus 7. 1 Korintus 7 itu bukan tentang larangan. Bukan itu. Selamat malam. Korintus. Shalom pendeta. Ya, salam. Nah, coba 1 Korintus berapa tadi, Pak Pen? 1 Korintus 7. Nomor? Ya, itu tentang perkawinan. Oke, Bisa saya bacakan dibaca ya. sampai Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya pencabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istri sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa. Ini bukan soal hukum aturan, larangan. Ini adalah bagaimana sikap-sikap kita ketika kita sudah menjadi suami istri. Baiklah seorang perempuan, seorang suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Nah, ini setelah pernikahan. Maksud saya aturan larangan. Makanya maaf ya Pak Pen, kalau memang nggak ada aturan larangan seperti itu saja, apa bedanya? Apa bedanya, maaf sekali, orang Kristen dengan binatang? Karena binatang tidak ada aturan. pertanyaan berat ini ya mau jawab ini. Berat apa Pak Pendeta? Kalau nggak ada, ya nggak ada. Nah, kalau memang nggak ada aturan seperti ini, apakah dosa ketika ada seorang anak mengawini binatang ibunya? itu ada. Kawin dengan binatang itu tidak boleh. Adik, saya lupa ayatnya. Tapi kawin dengan binatang itu memang tidak. Bukan perkawinan dengan binatang, Pak Pendetaku. Maksud saya begini, Ibu Gembala menjelaskan dulu sama Pak Pendeta ya. Maksud dari Ibu Gembili itu adalah begini. Ketika aturan larangan itu tidak ada di dalam kehidupan manusia, karena agama itu ya mengajarkan tata cara hidup manusia agar bisa agar bisa berlaku tertib. Tidak akan sama dengan bagaimana yang dilakukan hewan. Hewan siapa saja dia kawini. Betul tidak? Nah, kalau di Islam itu ada. Saya bacakan tadi di surat An-Nisa ayat 23. Jangan diharamkan bagimu untuk mengawini ibu kandungmu, mengawini saudara-saudara perempuan ayahmu, mengawini saudara sepersusuan, mengawini anak tirimu jikalau kamu sudah bercampur dengan ibunya. Ada semua, Bang. Biar jangan sembarangan ketika kita melakukan pernikahan, karena pernikahan itu adalah sakral dan pernikahan itu adalah ibadah. Kita tidak boleh salah. Nah, sekarang ada nggak di dalam Bible seperti itu? Hai kalian, janganlah kalian diharamkan bagi kalian mengawini ibu kalian. Walaupun secara logika memang betul, siapa sih yang mau kawin sama ibu kandung? Tapi ada nggak larangan? Adik, shh. Kenapa di mute Pak Pen? Iya, saya jujur aja tidak belajar sampai situ, tapi memang tidak ada. Tapi kalau memang ada pun, itu memang sudah slap DP otak itu. Jadi begini Pak Pen ya. Jadi begini ya. Saya jelaskan dulu di sini ya Pak Pen ya. Di sini ya Pak Pen. Biar nanti lanjut sama Bunda Natali ya Pak Pen. Karena saya agak lagi sedikit birahi. Ada tadi penghujat naik, jadi agak birahi. Nih, saya bacakan ya. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, perkawinan incest. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan, bibi kita. Saudara-saudara ibumu yang perempuan, tante kita. Anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki.
berarti keponakan. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, itu adalah saudara sepersusuan. Ketika anak dari orang lain itu kita susui sampai kenyang lebih dari 5 kali di bawah umur 2 tahun, itu adalah saudara sepersusuan. Dia itu mahram bagi kita, dan dia tidak bisa menikahi anak kita. Itu tidak boleh. Tidak boleh, itu akan dikatakan perkawinan incest. Ini semua diterangkan di sini. Nah, ada nggak larangan seperti itu? Ketika perempuan istri kita lagi haid, tidak boleh kita gauli, kita jima. Terus yang boleh kita ketika kita jima kepada istri kita hanya dari satu lubang itu, yang lubang satu itu jangan. Ada nggak? Dibuka mute-nya, Pak Pen. Gak geli materi malam ini. Muhammad 20. Beritakan kalau mau bentar Bang, beritakan kalau mau masuk silakan, nggak apa-apa, berdua sama Pak Tunggu dulu, Pendeta. jangan dulu Kang, sebentar Kang. Saya kenapa mengutip tema malam ini seperti ini? Karena saya ingin kita melihat, ya, ketika Allah memberikan suatu ajaran, syariat, aturan, hukum kepada manusia, kira-kira hukum mana yang benar? Apakah ada terdapat di dalam kekristenan atau di dalam Islam? Apakah Al-Quran tidak menjawab apa yang dipertanyakan oleh makhluk? Ketika makhluk mempertanyakan segala pertanyaan, jawaban akan ada di dalam Al-Quran. Boleh nggak saya nikahi saudara sepersusuan saya? Oh, tidak boleh, Nora. Boleh nggak saya menggauli istri saya dari lubang dubirnya? Oh, tidak boleh, karena ada di dalam Al-Quran. Nah, itu semua. Nah, ketika ditanya sama Kristen, boleh nggak saya gauli ibu saya? Ya nggak boleh lah, mana ada otakmu? Ada nggak dalam Bible? Ada nggak dalam aturan dalam kitab? Oh, nggak ada, berarti boleh dong. Gitu Pak Pen, ya. Silakan lanjutkan dengan Bunda Natali, dibesarkan aja. Saya rasa tema ini mungkin karena kalau Pak HT Yunus, Pak Pendeta agak berat, ya kita skip aja. Kita bahas tema yang lain sama Bunda Natali, Bunda Rahma. Saya di sini izin parkun dulu, oke? Silakan, Pak Ate jangan senyum-senyum aja. Nanti jadi susah kita nih, Pak. Kenapa? Kenapa Pak? Sama siapa nih? Sama saya atau Pak ini? Saya lagi di jalan sih. Dia mau Lanjut. skip, mau mungkin pertanyaan yang lain, silakan, pembahasan yang lain. Nggak apa-apa. Kalau lagi di jalan biar sama Bunda Natali dulu ya, Bunda Rahma. Iya, Akang. Iya, Akang. Iya, Akang. Iya, Akang. Ih, Akang. Ya Bunda, hati-hati di jalan Bunda. Suara hilang. Iya Pak Yunus, gimana Pak? Jadinya nggak ini ya, nggak ada ya aturannya ya. Tadi saya dengar dari teman Kristen yang lainnya, dia nyebutnya imamat ya. Memang kalau di imamat itu mengenai aurat aja kan nggak boleh kan disingkapkan. Aurat istri ayahnya, berarti kan ibunya gitu. Itu di imamat memang ada. Tapi yang saya heran kalau memang itu dipakai, imamat 18:11, aturan itu mau dipakai di dalam kekristenan bahwa tidak boleh mengawini ibu kandungnya. Kenapa aturan di imamat juga mengenai nggak boleh makan babi malah kalian boleh gitu loh? Kan jadinya ribet gitu. Jadi lebih baik jujur kayak Pak Ruben tadi kan bilang. Kalau Pak Ruben kan tadi udah jujur ya, bilangnya memang nggak ada kalau di dalam Bible larangan untuk mengawini ibunya, ibu kandungnya kan gitu. Karena memang kalau di perjanjian baru kan memang katanya segala sesuatu halal bagimu kan gitu. Bahkan di dalam Efesus 2:15 segala hukum Taurat dan segala aturan dan ketentuannya kan sudah dihapuskan di saat Yesus itu mati, ya kan benar begitu ya Pak Yunus ya. Nah jadi kalau itu menjadi pegangan di Efesus 2, segala sesuatu ya tentang hukum Taurat, aturan dan perintahnya udah ditiadakan, ya konsekuensinya pun dengan imamat yang tadi dibawa ya udah nggak berlaku. Sama halnya kalian menghalalkan babi kan begitu. Kalian menghalalkan babi, katanya imamat udah nggak dipakai. Giliran di imamat ada larangan untuk mengawini ibu kandung, ya sama halnya itu udah nggak bisa dipakai. Jujur aja lah kayak tadi Pak Yunus bilang udah nggak ada aturannya kayak gitu. Gitu ya. Gimana Pak Yunus? Mungkin Pak Yunus mau menambahkan sebelum mungkin kita mau bahas tema lain. Oh ya, gimana? Pak beritakan. Silakan Pak beritakan. Ya, itu kan tentang
hukum moral. Hukum moral itu tidak hilang, Mbak. Hanya hukum adat dan hukum apa namanya? Ya, hukum moral itu tidak hilang, Mbak. Hukum apa yang nggak Hukum hilang? sipil yang namanya Apa hukum lagi hukum moral. sipil? Jadi bicara tentang hukum Taurat itu ada terbagi. Pertama, kasih kepada manusia dan kasih kepada Allah. Dan ada syarat-syarat Taurat. Syarat-syarat Taurat itu juga terbagi di dalam bagiannya. Di dalam ada hukum sipil, ada hukum moral, dan ada hukum itu tentang korban-korban dan Apa sih keimamatan hukum sipil? dan Hukum sipil sebagainya. apa? Hukum sipil. Udahlah, kalau Mbak Natina nggak ngerti, sudahlah. Ya kan kamu Atau ngomong, kalau saya nggak nggak- ngerti. Kan kalau kamu nggak ngomong, terima- jelaskan nggak kalau terima kamu. imamat, 5 aja ini, saya kasih ayat lain aja. 1 Korintus 7. 1 Korintus 7. Korintus 7 tadi udah Pak Yunus tadi udah bawa itu, udah 1 Korintus 7. Ini tentang, bukan Pak Yunus, mungkin yang bawa tadi Pak Yunus tentang, kalau 1 Korintus 7 akan tetapi dari hal sebab tentang zina, tentang beristrikan istrinya sendiri saja, ada aturan di dalam pernikahan. Demikian juga Iya, dalam Matius, itu kan istrinya, tapi kan nggak disebutkan, nggak boleh menikahi ibu kandungnya. Kejadian kan? 24, Matius 19-6. Ini ngomong apa sih ini orang Jadi satu-satu banyak poinnya ayat. aja nggak dapet. Jangankan banyak ayatnya, satu-satu aja yang kamu bawa itu nggak diselesaikan poinnya apa yang dibawa gitu loh. Kok tiba-tiba langsung loncat sana loncat sini juga nggak sesuai apa poin yang dibahas, gimana sih kamu tuh? Oke, gini. Jadi keseluruhan tentang 1 Korintus 7 itu menceritakan tentang jawaban atas pertanyaan hal nikah, Kesimpulan. bujang, Itu namanya dan tentang kesimpulan. perceraian suami istri. Iya, tapi mau beristrikan ibunya juga Kesimpulannya, nggak ada kesimpulan dalam larangan. Matius Sebentar, di dalam 1 Korintus 7, di dalam apa tadi? Korintus kalau ya? larangannya 1 Korintus 7 ya? Apa tadi? 1 Korintus 7. Itu kan nggak ada aturan untuk iya kan nggak ada larangan untuk menikahi ibu kandungnya. Sedangkan imamat tadi gimana jawabannya kamu? Kok malah lari nggak dipakai? Ya kamu gimana lo imamat dipakai apa enggak? ya, kalau imamat Hah? Imamat dipakai apa karena enggak? ada yang namanya hukum sipil. Oke, kalau tentang pernikahan, tentang incest itu hukum moral, Mbak. Sebentar, masalah Itu kamu tetap hukum dipakai, sipil, hukum moral. apa? Itu apa maksudnya? Mana datanya mengenai hukum sipil, hukum ini, hukum itu? Sedangkan Efesus 2:15 sudah jelas gitu loh. Hukum Taurat itu sudah dibatalkan, segala perintah dan ketentuannya. Sedangkan imamat itu masuk di dalam kitab Taurat. Imamat masuk di kitab Taurat, makanya giliran masalah babai kalian nggak mau bilang itu udah di imamat, nggak dipakai, udah halal, giliran makan makanan babi. Tapi giliran ibu kandung di imamat kok pakai? Bilang sok-sokan sipal, supal, supil, upal, upil. Kamu tuh gimana sih maksudnya? Jujur aja gitu loh. Ini Mbak. Pak Ben, Ya, Pak Ben, kalau saya dengan diskusi begini saya Mbak. kalah, Pak. Ya, begini. Saya Ada nggak mampu. Pak Ben aja, saya mau turun aja. Jelaskan Ya, begini. dulu enggak? Dah. ya. Ada hukum di dalam Taurat itu ada hukum adat, ya. Ada hukum keagamaan, ada hukum pemerintah, sipil dari masyarakat. Jadi hukum manusia itu moral di dalamnya. Begitu, ada hukumnya. Pada tadi tanya hukum Taurat buat siapa? Ya, jadi di dalam ada hukum adat, hukum adat itu hukum pemerintah, ya, di dalam Taurat itu, ya. Ada hukum masyarakat. Jadi di situ kebiasaan itu yang dihilangkan itu mana? Moral itu tidak boleh hilang. Contoh moral itu ya mengawinkan tadi itu ibu kandung, ya. Terus ada jangan mencuri, jangan membunuh, itu kan moral itu yang diperbaiki, ya gitu. Jadi Alkitab itu mengatur itu, memperbaiki. Bible mengatur apa? kehidupan Tidak boleh manusia. mengawini ibu kandung. Iya. Nah, itu mana? Tertulis di mana larangannya? Kan tadi saya sudah minta sama Pak Yunus. Larangannya itu mana, Pak Yunus?
Iya, baik. Imamat Bunda Nola. Sebentar. Imamat coba baca baik-baik. Sebentar, Bunda Natali coba baca imamat yang tadi dia bilang. Iya. Imamat 20 ayat 11 sampai 21. Ya, silakan dibacakan. Imamat berapa? 20. 20 berapa? Kok di mute? Imamat 20 berapa? Kok malah nge-mute? Imamat Jaringan saya 20? sini jelek, jaringan saya jelek. Iya, Imamat jelek 20 biar jaringannya. dibacakan. 20 Nah, ini berapa? Ayo saja, Jangan Mbak. malu-malu, jangan malu-malu lah. Imamat 20 berapa? Jelek jaringan saya. Iya, berapa, Bambang? Ayat 11 sampai Imamat. 21, ayat 11 sampai 21. Oke, 11 bacakan sampai Bunda 21. Natali. Banyak Yang kali dulu. 11 sampai 21 ya. Yang poinnya aja, yang jangan engkau singkap. Kalau yang engkau sikap itu di Imamat 18 11 itu ada. Bener yang mana nih? Yang mana? Imamat 20 ayat 11 ada di sini. Bila seorang laki-laki tidur dengan seorang istri ayahnya, jadi ia melanggar hak ayahnya. Pastilah keduanya dihukum mati dan darah mereka tertimpa pada mereka sendiri itu. Nah, itu kalau meniduri istri ayahnya. Iya kan? Status istri ayahnya. Nah, sekarang kalau ibunya janda, Janda itu kan ya. dikatakan cuma istri ayah. Nah, Iya. sementara yang di dalam imamat 18 ya, yang jangan kau singkapkan aurat ibumu kan? Karena dia Istri masih ayahmu hak dari juga. ayahmu. Istri ayahmu. Ya kan? Nah, kalau seandainya sudah bercerai ibunya bagaimana? Kan status bukan istri lagi. Iya, berarti tidak sepadan dalam Garuk Pak Pendeta, garuk-garuk pusing. Lagian mereka serba bingung juga Bunda, karena kalaupun itu tetap dipakai, makanya konsekuensinya kalau imamat tetap dipakai, otomatis aturan larangan makan babi pun harus tetap dipakai karena itu di dalam imamat. Di dalam Nah, imamat. nyatanya di dalam Efesus 2:15 hukum Taurat segala perintah dan ketentuannya sudah dibatalkan. Batal beserak dong ya kan? Nah, ini Nggak ada, mereka udah nggak ada yang bilang aturan. di ayat 14. Bunda, Assalamualaikum Bila seorang warahmatullahi laki-laki wabarakatuh, mengambil Bunda. seorang perempuan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Lanjutlah Gurunda Bang Zuma ini udah datang. Waalaikumsalam Datang, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, lanjut aja, saya monitor, saya nyimak, silakan. Ya, diselesaikan dulu sesi ini ya. Mana tahu mungkin mau ganti pembahasan yang lain silakan. Tapi Iya. memang harus di close juga. Kalau memang Pak Pendeta Yunus tidak mau membahas ini ya, karena memang tidak ada tertulis larangan orang Kristen untuk menggauli ibunya, menggauli saudara kandungnya. Kalau di dalam konsep perzinahan itu bebas, itu umum. Sama pelicir saja kita juga dikatakan berzina. Nah, ini sekarang larangan yang seperti yang saya baca di dalam surat An-Nisa ayat 23. Diharamkan bagi kamu mengawini ibu-ibu kandungmu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudaramu perempuan, ada. Saudara sepersusuan, ada. Nah, apakah di Kristen itu ada? Tidak ada. Kalau di Kristen tidak ada, seandainya ada terjadi seperti itu, apakah dosa? Sementara larangan tidak ada. ayat 14 Bunda. Coba Di silakan dalam- baca ayat 14-nya. Ini ngotot aja Bila- dari tadi. Ngotot aja dia dari tadi mau pakai imamat. Nih. Ya. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan, Ah. ibunya, itu suatu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar. Coba diulang. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan, Di imamat berapa? 20 ayat 14. Oke. Silakan. Itu suatu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan yang mesum di tengah-tengah kamu. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya, itu suatu perbuatan mesum. Ia dan kedua perempuan itu harus dibakar, supaya jangan ada perbuatan mesum di tengah-tengah kamu. Kita baca baik-baik. Bila seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan ibunya. Seorang laki-laki mengambil perempuan dan ibunya. Ibunya dari si perempuan itu. Bukan ibu dari laki-laki.
Maksudnya kalau dia menjadikan perempuan itu istrinya dan ibu mertua istrinya juga, itu baru. Ini dikatakan seorang laki-laki mengambil perempuan itu dan ibunya perempuan itu, bukan ibu kandungnya si laki-laki, Pak Pendeta. Geli kalau kita bahas ini geli. Geli. Geli dia. Nah, ini maksud saya Pak Pendeta, ada nggak aturan-aturan yang diterapkan oleh Tuhan kepada orang-orang Kristen tentang pernikahan? Ini penting Pak Pendeta. Kenapa penting? Biar jangan sembarangan kita untuk menyalurkan syahwat kita mengikuti hawa nafsu setan. Pak Pendetanya aja. Itu ayat 15. Ayat 15. Oke. 15-nya gimana? Bila seorang laki-laki berkelamin dengan seorang binatang, pasti dihukum mati, dan binatang pun harus kamu bunuh juga. Ini juga ada itu larangan. kepada binatang, masalahnya kepada ibu kandung, kepada saudara-saudara kandung, kepada saudara-saudara perempuan ayah kita, yaitu bibi kita, kepada keponakan kita. Ada enggak? Kalau tidak ada Pak Pen, berarti betul yang dikatakan bahwa Al-Quran menjawab segala sesuatu. Apa yang menjadi pertanyaan makhluknya? Boleh nggak saya menikah dengan ini? Boleh nggak saya menikah dengan itu? Boleh nggak saya menggauli istri saya dari lubang ini? Boleh nggak ketika istri saya lagi haid saya gauli? Ada larangannya. Tapi kalau di dalam Bible, boleh nggak saya menggauli istri saya ketika lagi dalam keadaan haid? Ya boleh. Loh kenapa? Ya karena nggak ada larangannya. Oh tidak boleh. Loh mana ada larangannya? Ayat 19 dan ayat 20. Oke, 19. Janganlah kau singkapkan aurat saudaramu perempuan, ibu. Dinda Nora, Oh ya? Oh silakan Bang. perdengarkan suara VN ku dong. Bang kirimnya di nomor yang 1 Bang. Yang di kartu as Bang. Ini saya pakai live. Nah, saya baca yang 19 ya. Janganlah kau singkapkan aurat saudaramu perempuan ibumu atau saudaramu perempuan ayahmu, karena aurat seorang kerabat sendirilah yang ayahnya, jadi ia melanggar hak saudara ayahnya mereka mendatangkan. Ini ada apa ya dari Bang Zuma, bentar ya. Bacakan aja Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia kalau kamu mengharapkan kebenaran dari Taurat. Galatia 2:21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya kebenaran oleh hukum Taurat, Besarin gurunda host. ialah kematian Kristus. Jadi kalau pendeta ini masih membawa imamat, berarti ada kebenaran dalam hukum Taurat. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Begitu Mas Eko. Kasih dengar suara saya ini. Kasih dengar. Silakan. Dengar. Gimana Pak Pendeta? Masuk Pak Eko? Di dalam Galatia? Masuk orang ini kan. Oke, masuk. Galatia berapa tadi? Terima kasih. Galatia. Terima kasih. Assalamualaikum. Galatia 5 nomor 4. Galatia 5 nomor 4. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan Tapi kebenaran. masalahnya Bang Zumanya di sini. Hukum Kenapa mesti mengirimkan PN kan? Bang Zuma udah di sebelah loh Bang. Di sebelah Pak Pendetanya Bang. Oh, Silakan Bang. Ini Galatia 5 gurunda, nomor ya. 4. Pak Pendeta bacakan.
Iya. Ini kemerdekaan Kristen. Ya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh kamu, karena iman, kita menantikan kebenaran dan kita harapkan. Sebagai orang-orang yang dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai satu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Galatia 2 nomor 21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi gimana? Masih menggunakan imamat? Iya. Ya. Makanya imamat itu, makanya hukum Taurat itu mengatur tentang hukum manusia dengan Tuhan. Nah gitu. Tadi bagaimana? Ada hukum pemerintah, ya. Itu aja ada mengatur. Jadi hukum Taurat itu mengatur banyak. Jadi Alkitab katakan itu banyak DP aturan hukum Taurat ini. Jadi itu baru sebagian kecil, kayak gitu. Kan masuk, Bang Zuma. Ya, mohon izin Pak Pendeta. Ya. Jadi Yesus itu seperti Roma 10 ayat 4. Roma 10 ayat 4 itu. Buka aja kameranya ya. Roma 10 ayat 4 itu dikatakan begini. Sebab Kristus adalah kegenapan dari hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang, gitu. Nah itulah makanya saudara pendeta, makanya harus diwaspadai ini ajaran Paulus, kata Yesus, Bang. Ini akibatnya. Coba fatalnya di mana yang tadi itu, Galatia 2:21. Kalau masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sia kematian Yesus. Jadi orang Kristen ini ketika menerima kematian Kristus di salib, jangan pernah mengharapkan kebenaran dari Taurat. Itu maksudnya. Makanya di dalam kitab saudara, di dalam pengajaran Paulus Galatia 5 nomor 13 itu, kalian memang itu adalah orang-orang yang sudah merdeka. Tetapi jangan kau memanfaatkan kemerdekaanmu itu untuk memuaskan dirimu. Itu maksudnya. Makanya orang Kristen itu tidak disebut hamba Tuhan lagi, disebut anak Tuhan, karena Kristen sudah lepas dari aturan Tuhan. Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan Kristen dari aturan dan memerdekakan dari kuk penghambaan. Galatia 4 nomor 7. Sekarang kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi kamu adalah anak-anak Tuhan. Jadi lucu rasanya kalau ada orang Kristen masih mengkaji aturan-aturan dalam prosesi agama dari kitabnya orang Yahudi, kitab Taurat. Lucu itu. Karena Paulus sendiri mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah pengorbanan atau kematian Kristus. Jadi Kristus bisa benar kematiannya kalau Taurat ini dimatikan. Gak boleh ada lagi Taurat. Karena kalau masih mengharapkan kebenaran, sekiranya ada kebenaran di dalam Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi nggak boleh ada kebenaran, nggak boleh pakai Taurat. Pokoknya Taurat itu salah, tidak benar Taurat itu. Itu menurut doktrin makhluk yang bernama Kristus yang datang kepada Paulus. Begitu Pak Pendeta. Tapi itu kan tidak manusiawi. Itu kan tidak secara naluri kita sebagai manusia, itu kan tidak manusiawi. Maka seorang Kristen harus memutar lidah untuk tidak menolak itu, padahal membantah
dibantah oleh akalnya sendiri. Gitu Pak. Makanya di Al-Quran kami itu jelas sekali mengatakan, qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut taurah wal injil. Kamu tidak dianggap beragama kalau kamu tidak menjalankan aturan yang ada di dalam hukum Taurat dan Injil. Nah, sedangkan Kristen tidak ada. Taurat itu benar, karena kalau ada kebenaran di Taurat maka sia-sialah kematian Yesus. Oh, bahaya ini. Jadi ada dua pilihan Pak Pendeta, menerima Kristus yang mati di salib dan membuang Taurat, atau menerima Taurat dan membuang kematian Yesus di salib, Kristus di salib. Tidak boleh dua-duanya. Rancu itu namanya. Rancu itu namanya. Gitu. Ya Bang, itu saya belum ketemu itu ayatnya di mana? Yang mana? Yang mana saudara? Yang tentang saudara Amoy. Yang bagusan di. Ya, hukum Tauratnya kan mengatakan gini, Bung. Hukum Taurat nih, kalau kita berbicara mengenai hukum Taurat. Ayatnya di mana, Bang? Bang Sum, ayatnya di mana? Saya mau baca soalnya. Di Galatia 2 nomor 21. Oh iya, kasih. Nah. Jadi kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi orang Kristen jangan ketika ditanya sama adik-adik kita ini yang mu'alaf ini, yang cantik-cantik ini, jangan lari ke imamat, jangan lari ke uluaran, jangan lari ke bilang jangan. Karena kalau Anda masih mengharapkan ada kebenaran untuk iman Anda di sana, maka sia-sialah kematian Kristus. Begitu, saudara. Ini Bang Suma. Iya. Izin Bang Suma ya. Silakan. Nah, di dalam hukum Taurat itu dikatakan Galatia 3:12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman. Ya. Dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ini. Nah, mereka yang melakukan hukum Taurat itu supaya selamat. Tetapi kita yang ada di zaman sekarang, kita diselamatkan karena iman. Efesus 2 ayat 8. Galatia 3 juga berbeda. Mengatakan itu. Karena Yesus. Ya. Kalau ayat 13, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi kalau Kristus tidak datang ke dunia, kita ini orang-orang yang binasa. Kenapa bisa, Pak? Alkitab. Kenapa bisa? Karena semua orang telah berdosa. Upah dosa ialah maut. Dalilnya maut di mana? adalah kematian kekal. Dalilnya itu di mana Jadi itu kalau Tuhan? Tuhan katakan itu di mana itu, Bang? Bahwa seluruh manusia itu sudah berdosa. Itu dalilnya dari Tuhan di mana tertulis? Roma 3:23. Nah, itu Paulus. Jadi semua manusia ini, Paulus itu, Bang. semua manusia ini binasa. Iya, kata Paulus, dari bisikan Kristus yang dia temui di padang gurun. Elohim ada nggak ngajarkan? Sekian banyak kitabnya orang Yahudi, Bang. Kitab Tanak ini ada 3. Kitab Tanak ini tiga kelompok kitab ini. Tidak ada perkataan firman Tuhan seperti itu. Itu hanya perkataan Paulus yang diterima dari Kristus yang mendatanginya di padang gurun. Kalau Anda melihat Kejadian 5 nomor 2, Tuhan memberkati Adam, manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Kita ini adalah makhluk yang diberkati. Kok tiba-tiba Paulus mengatakan kemudian seluruh manusia adalah sudah berdosa? Apa yang ingin Paulus jual? Supaya seluruh manusia menerima Kristus yang datang kepadanya di padang gurun. Karena Paulus ingin menjual Kristus. Sekarang kalau saudara saya ini mencari data di dalam kitabnya orang Yahudi, adakah hukum Taurat seremonial atau apapun itu yang mana perintah-perintah ini datang kepada Bani Israel itu diberikan untuk kita yang bukan Bani Israel? Kan tidak. Nggak ada data kalau hukum Taurat itu untuk kita. Nggak ada. Semua yang datang kepada Bani Yakub,
Hukum-hukum yang datang kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Nah, kenapa orang Kristen ini sibuk saja mencari-cari di kitabnya orang Yahudi, mencari. Karena Paulus yang mendoktrin berkat dari makhluk padang gurun yang datang kepada yang ngaku Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku-ngaku namaku dan berkata, akulah Kristus. Itu kata Yesusnya. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Karena kalau kamu percaya, akibatnya ya seperti Kristen inilah, Mbalelo. Di sisi lain ngambil imamat, tapi Paulusnya mengatakan kalau kau masih mengharapkan imamat, maka kematian Kristus sia-sia. Tapi secara naluri kemanusiaan, orang Kristen sebagai manusia ini minta tolong kepada imamat supaya bisa terbantu dengan kasus pernikahan yang ditanya oleh adik-adik saya. Mau tidak mau saya harus lari ke imamat. Oh, tunggu dulu, jangan ke situ, karena Paulus sudah membentengi, nggak boleh lewat. Kalau kamu masih mengharapkan kebenaran di Taurat, maka kematian Kristus sia-sia. Ayo pilih mana, imamat atau Kristus tidak mati di atas salib? Berat itu bang, nggak usah geleng-geleng, kami pun tahu. Ya, Iya. aku bilang tadi, kalau tentang kehidupan manusia itu, hidup sosial manusia itu Tuhan mengatur, ya. Tuhan mengatur, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, ya. Itu Tuhan ajarkan bagi kita. Di mana itu bang tertulis? 2 Timotius 3. Keluaran 20. Nah, bagus. Harus aplaus buat pendeta. Jadi itu tertulisnya di Keluaran 20 tadinya dibatalkan oleh Paulus. Lalu Paulus bikin aturan sendiri. Sekarang Elohim, Tuhannya Yahudi melarang, jangan berdusta. Jangan mengingini milik orang, jangan membunuh, jangan mencuri. Batal. Paulus pasang badan, batal. Tidak ada lagi itu. Dengan matinya Kristus batal. Sekarang aku yang bikin aturan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan, menjalankan keinginan-keinginan bapakmu. Bapakmu mengatakan jangan membunuh, Kristen tidak membunuh. Jangan berzina, Kristen tidak berzina. Jangan bersaksi dusta, Kristen tidak berdusta. Perintah siapa yang Kristen taati? Perintah bapaknya, yaitu Paulus. Coba disadari itu. Karena perintah-perintah yang ada di Taurat, kalau kamu percaya, tidak ada kebenaran. Itu sudah dibatalin oleh matinya Kristus. Sekarang perintah yang sama sudah terlontar dari aku. Yang tadinya bapaknya Abraham, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub mengatakan jangan mencuri, batal. Kalian Kristen harus mendengarkan saya. Jangan kau dengarkan dia. Itu sudah batal. Kalau kau percaya dia, maka Kristus sia-sia kematiannya di atas salib. Aku sekarang yang memerintah. Jangan mencuri ya. Jadi kalau Kristen hari ini tidak mencuri, itu bukan perintah Tuhan, itu perintah Paulus. Memang berat tak? Tanpa senyum pun kami tahu. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.